Fenomena hijrah sejumlah selebritis tanah air rupanya menjadi fenomena yang menggembirakan. Namun tidak sedikit pula ada sejumlah artis yang memilih untuk mempelajari manhaj salaf. Lalu siapa sajakah artis tersebut? Ikuti kabarnya. Andri Muhammad. Kiprahnya di industri musik metal Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Gitaris yang bernama lengkap Muhammad Andri Frasi ini lahir di Banyuwangi, Jawa Timur 1973. Andri adalah seorang gitaris dari grup musik Mahadewa yang diprakarsai oleh Ahmad Dhani. Sebelum bergabung di Mahadewa, ia pernah dikenal sebagai gitaris beralian Cadax, band metal Power Slabs, dan Bumerang. Setelah memutuskan untuk menjadi mu'alaf, rupanya Andri belum meninggalkan dunia musiknya. Hingga akhirnya Andri memutuskan untuk meninggalkan musik. Pengetahuan pendalaman itu Andri dapatkan di sekolah Islam anaknya, di mana di sekolah tersebut anaknya diajarkan bagaimana dalam beragama mengikuti salafus salih. Setelah meninggalkan musik, Andri merasakan ketenangan yang selama ini belum teraih secara sempurna. Dan sekarang, Andri mudah sekali untuk menghafalkan Al-Quran. Steny Agustaf. Jika kalian dulu pernah melihat tayangan sinetron komedi yang berjudul Tawa Sutra di stasiun televisi Antv, kalian akan dapati seorang pemain sinetron bernama Steny Agustaf. Aktor yang berdarah Minangkabau ini mengawali karirnya di public speaking, kemudian menjadi presenter kuis Mamma Mia Show di salah satu TV swasta. Lalu Steny kemudian menjajal kemampuan aktingnya di beberapa judul sinetron. Steny mulai mengikuti kajian-kajian salaf di saat pandemi COVID-19. Beliau rupanya tertarik dengan salah satu ustadz yang membahas tentang bagaimana originalitas dalam beragama itu amatlah penting. Jika dalam hal duniawi saja, kedisiplinan itu menjadi hal penting, apalagi dengan agama. Disiplin ilmu dan amal yang berkesesuaian akan menjadikan kita meraih value sebagaimana para salafus saleh telah meraihnya. Tegasnya, dari situ Steny mulai menekuni kajian-kajian salaf hingga saat ini. Rico Verhoeven putuskan untuk hijrah. Pesinetron laga kolosal Rico Verhoeven lebih selektif dalam memilih tawaran film. Rico Verhoeven memutuskan untuk berhijrah dan mengubah tampilannya menjadi religius. Bintang film laga yang berusia 34 tahun ini memutuskan untuk hijrah. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mengubah penampilannya lebih religius, seperti menumbuhkan jenggot dan mengenakan celana sirwal atau celana di atas mata kaki. Menumbuhkan jenggot karena mengikuti sunnah, termasuk mengenakan celana di atas mata kaki. Awalnya ada rasa risih dan gatal karena penampilan barunya dengan berjenggot, tapi sekarang sudah terbiasa karena telah diniati kuat untuk mendalami agama, tuturnya saat berada di kanal YouTube-nya Afdol Yusma. Keputusan untuk hijrah diawali saat dirinya di dalam mobil. Sesekali ia menonton tayangan ceramah salah satu ustadz salaf di YouTube. Biasanya ia lebih banyak mendengarkan lagu barat maupun Mandarin, tapi ia merasa nyaman saat mendengarkan kajian ustadz salaf tersebut. Kita lihat video ustadz. Sedikit demi sedikit, hati ingin ikut kajian. Awalnya ada pengajian di masjid, tidak tahu-tahunya belajar agama, beli kitabnya, belajar doang. Jadi memang hati tidak ingin lihat yang lain-lain, yang viral-viral. Sampai akhirnya beberapa lihat video, lihat kajian ustadz salaf. Ucapnya, dia mengakui ketika pusing ada masalah seperti lebih tenang, dan seperti hilang itu masalah. Karena jika menuntut ilmu, Allah itu akan bikin hati lebih tenang. Dari situ ia ingin terus belajar agama, bahkan sehari bisa 3 kali belajar karena niat yang kuat. Untuk syuting film dan sinetron, sekarang sudah dia tinggalkan. Namun untuk program televisi yang tidak terlalu banyak menyita waktu, masih dia ambil karena masih memungkinkan untuk bisa menjaga sholat tepat pada waktunya. Dan sampai saat ini, Rico masih aktif mengikuti kajian salaf. Alhamdulillah. Egi John vakum dari dunia hiburan dan sempat menghilang selama beberapa tahun terakhir. Artis yang bernama lengkap Egi John Foreste kembali hadir dengan tampilan baru. Meski begitu, kehadirannya ke hadapan publik berbeda jauh dengan masa lalunya yang kini mengaku sudah hijrah dan mempelajari manhaj salaf. Lalu bagaimana kisah spiritualnya? Siapa yang tak kenal sosok Egi John yang sempat terkenal di masa remajanya sebagai bintang sinetron di Indonesia? Wajahnya kerap hadir dan ditayangkan di stasiun televisi.
dengan aktingnya yang apik di era 2000-an. Dan setelah itu kabarnya tak pernah terdengar lagi. Rupanya hilangnya artis 33 tahun itu dari dunia hiburan lantaran tengah mencari pengalaman spiritual. Hal itu ia ungkapkan dalam kanal YouTube Kasih Solusi yang mengaku tergugah hatinya di tahun 2015 silam. Gue mulai kesentil itu tahun 2015 kayaknya. Waktu itu gue melihat pesta-pesta tahun baru. Kemudian ada dakwah di YouTube membahas tentang perayaan tersebut. Ngapain dirayain, bakar-bakar, tenang Egy. Bintang film Kota Tua Jakarta itu menuturkan, informasi tentang perayaan tahun baru itu membuatnya merasa minim ilmu agama. Hingga akhirnya Egy John memutuskan berhenti dari berbagai aktivitas yang bertentangan dengan agama Islam, meski harus menanggung rugi dengan bayar penalti kontrak yang ia batalkan. Itu ada perbedaan perasaan di mana hati ingin belajar agama, tetapi masih menjalani rutinitasnya seperti itu. Ada beberapa pihak gitu yang dimana yang akhirnya harus ganti rugi. Ya jadi gua harus bayar. Kalau tidak gua yang dipenjara, ucap pesinetron asal Jakarta itu. Meski begitu, sang ibu sempat menentangnya lantaran Egy harus menggelontorkan uang hingga miliaran rupiah akibat keputusannya itu. Namun Egy John justru merasakan ketenangan luar biasa dari keputusannya. Egy merasa bahwa perannya di dunia hiburan bertolak belakang dengan sosok seorang muslim. Misalnya peran gue jahat, otomatis harus menjiwai karakter jahat, benar nggak? Tuturnya. Tak jarang Egy merasa pekerjaannya sebagai aktor membuatnya merasa berkepribadian ganda. Hal itu membuat Egy sulit menjalani aktivitas sehari-hari sebagai diri sendiri dan malah memiliki karakter bab di sinetron. Hingga saat ini, Egy John masih aktif mengikuti kajian-kajian salaf. Semoga istiqomah. Uki Noah. Sosok Uki Kautsar alias Uki saat ini sudah konsisten untuk hijrah. Ia mendalami agama Islam dan memilih hengkang dari band yang membesarkan namanya, Noah. Uki sempat curhat soal kegelisahannya untuk hijrah sejak 2014, namun ia memberanikan diri pasca manggung terakhir bareng Noah di malam tahun baru kala itu. Musisi yang berguru pada Ustadz Syafiq Riza Basalamah sok melihat pemandangan yang terlihat di perayaan pergantian tahun itu. Pokoknya pemandangan manggung terakhir itu pemandangan tahun baru saja. Dan disitu udah kayak wah kacau, kata Uki. Terus lihat, wah ini ngaco nih. Jadi melihat hasil perbuatan kita semalam di panggung, ini yang pada mabok ada di lantai semua. Yang perempuannya juga, wah gak karuan lah. Itu kan susah dipertanggungjawabkan nanti. Uki yang merasa bertanggung jawab, tak ingin menjadi sosok musisi yang malah mendorong orang berbuat maksiat. Karena bagi saya nggak bisa membanggakan ya Allah. Saya dulu menciptakan banyak fans, banyak lagu. Di hadapan Allah pada akhirnya, itu nggak bisa meningkatkan derajat saya. Jadi untuk dari segi musiknya, karena ketika musik itu nggak kalian lakukan, maka otomatis kalian menutup pintu-pintu kamar, pintu rokok juga bercampur dengan wanita, seru Uki. Ia bahkan sempat menyarankan agar industri musik ditutup. Jadi dengan menutup pintu musik dan industri musik, kalian menutup banyak hal yang sifatnya mudarat, yang mungkin kalian tidak menyadari. Mungkin hanya ngedengerin musik aja. Kalau sejuta orang berpikiran seperti itu, otomatis sponsor akan masuk, orang penjual komer pun juga akan masuk, katanya. Ia juga mengingatkan para musisi untuk tidak ikut menjadi pintu maksiat. Jadi, saya mengingatkan diri saya sendiri, buat kalian juga, buat para musisi juga, jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu. Jadi tutup setutup-tutupnya. Jangan mau kita jadi pintu maksiat, seru Uki. Sampai hari ini Uki masih mengikuti kajian salaf dibimbing langsung oleh Ustadz Syafiq Basalamah. Semoga istiqomah. Bejah The Fly. Hamzah atau yang lebih dikenal sebagai Bejah, ex-vokalis The Fly, belum lama ini mengungkapkan dirinya pernah 3 kali gagal hijrah. Ia mengaku berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan setelah masuk penjara, kendati begitu langkah menuju kehidupan yang lebih baik itu tidak mudah. Bejah awalnya kesulitan untuk menemukan arti hijrah yang sesungguhnya. Demi menemukan makna yang sesungguhnya, Bejah sampai harus 3 kali gagal berhijrah. Saya sempat hijrah 3 kali gagal. Hijrah pertama karena saya nggak tahu ya. Saya kan pengen dekat dengan Allah. Gimana caranya pengen hidup benar? Itu kok hijrahnya amalannya kok seakan-akan taubat saya nggak diterima sama Allah, kata Bejah dalam testimoninya di kajian Ustadz Khalid Basalamah. Dalam hijrahnya yang kedua, Bejah mengamalkan amalan di luar perintah Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun Bejah memilih meninggalkan metode pada hijrahnya yang kedua ini. Saya yakin ini salah. Amalannya hanya zikir, sedangkan sholat ditinggalkan. Saya tinggalkan sudah, ucapnya. Hijrah yang ketiga,
Bejah mencoba mengerjakan segala hal yang sunnah, tapi masih belum merasa hal ini yang tepat. Semua amalan-amalan sunnah saya kerjakan. Sehari itu bisa 3 kali saya datangi pengajian sampai akhirnya saya keblinger karena banyak yang dibilang sunnah. Ujar Bejah. Saya sampai minta kepada Allah saat membaca Al-Fatihah itu sampai nangis, gak berhenti-berhenti tuh. Ya Allah, tunjukkan jalanmu yang lurus. Saya gak mau tersesat kayak dulu ya Allah, imbuhnya. Pada akhirnya, hidayah pun datang lewat kajian yang ditemukan Bejah di salah satu media sosial yakni YouTube Ustadz Khalid Basalamah. Di kanal tersebut, Bejah menyimak video yang berjudul Ibadah Harus Dipaksakan. Bejah pun menyampaikan harapan untuk dirinya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa anak di masa lalu. Ya Robku, dulu anak mengajak umat untuk bermaksiat. Sekarang bantulah anak untuk mengganti dosa-dosa anak yang lama, kata Bejah. Sampai hari ini, Bejah masih aktif berdakwah di dalam Instagramnya. Sampai hari ini, Bejah masih aktif berdakwah salaf di akun Instagramnya. Semoga istiqomah. Demikian daftar sederetan artis yang menekuni manhaj salaf. Kalau kalian senang video ini, kalian bisa subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi wasilah hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.